padahal gitu ya, ilmu kita masih jauh, ada kurang ilmu kita, amal kita masih jauh, akhlak kita masih jauh, gitu ya. Semuanya kita merasa kurang. Oleh karena itu, ya, bertemanlah dengan orang yang berilmu. Insya Allah kita menjadi orang yang berilmu. Bertemanlah dengan orang yang punya akhlak yang tinggi. Insya Allah kita menjadi orang yang berakhlak, gitu ya. Berkumpullah dengan orang-orang yang mulia. Insya Allah kita akan mendapatkan juga kemuliaan. Walaupun dulunya engkau orang yang buruk. Walaupun dulunya orang yang buruk, gitu. Berkat berkumpul dengan orang berilmu, insya Allah kita menjadi orang berilmu. Mereka berkumpul dengan orang baik, orang-orang soleh, gitu. Insya Allah kita kecipratan juga, ya, menjadi orang-orang yang soleh. Minimal, ya, kita dapat, ya, memandang orang-orang soleh, mendapatkan keberkahan doanya orang-orang soleh, gitu. Kalau kita ingin anak-anak keturunan kita menjadi soleh, cintai orang soleh, gitu ya. Cintai orang-orang soleh, ya. Insya Allah kalau kita belum jadi orang soleh, nanti anak kita jadi orang soleh, cucu kita jadi orang soleh, gitu. Kalau kita ingin jadi orang yang alim, cintai orang-orang yang alim, insya Allah kita jadi orang alim. Kalau tidak pun juga nanti anak kita jadi orang alim. Kalau tidak juga nanti insya Allah cucu kita, kalau tidak itu cicit keturunan kita menjadi orang-orang yang alim, gitu. Artinya apa? Tinggalkan yang buruk, ya, kemudian pindahlah kita, berhijrahlah kita, ya, kepada yang lebih baik, sehingga kita sadar kekurangan diri kita. Untuk apa? Untuk, ya, mendorong kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila subhanahu wa ta'ala radhiyallahu syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam likafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin summa ila walidina wa walidikum wa masyaikhikum la sayyid al-da'i ila Allah al-habib Ahmad bin Allah al-Habashi wa jami'a masyaikh ar-Riyadh wa ila sayyid al-wali al-murabbi ar-Rusi al-Sya'al ibn Umar bin Tayyib wa ila sayyid al-alimi Muhammad bin Ahmad bin al-Kab wa ila sayyid al-habib Alhamdulillah bin Abdul Qadir bin amal al-lagi wa sulma fil manfi ad-darain wa ila al-mu'allim hadha al-kitab Imam Muhammad Sadr al-Kindi sahib al-hikam wa ila Sayyidina Habib Ahmad Masih Asegam Mata Allah bin Tahir bin Talam fi Biddaran wa ila Sayyidina Syekh Muhammad Sallam bin Yasin wa Jami'ah Masyarakat Nur Islam wa ila Sayyidina Qadirah bin Ibrahim Jami'ah Masyarakat Sa'an wa ila Sayyidina Syekh Ibrahim Abdul Jami wa ila Masnadar al-Iman wa ila Sayyidina Syekh Ahmad bin Bashukur wa Jami'ah Masyarakat Sa'an wa ila Sayyidina Syekh Uthman bin Ali wa Sayyidina Abdul Majid bin Hamzah ila Jami'ah Masyarakat Jawharin wa Sayyidina Imam Muhammad Nawir Muhammad Ar-Rashad wa ila Jami'ah Masyarakat Munawir na'afam fi darin wa ila Sibradillati halbi Allah al-hadal wa sunnafan fi darin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa amamina wa akhwal khalatina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ala kulli niyyah salihah maqbula syai'u lillahi wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ما ضل في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ما ضل في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ما ضل في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك كسرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك كسرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك كسرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا لك شريك لك حمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا لك شريك لك حمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا لك شريك لك حمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا لك شريك لك حمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا آمنت بالله العظيم كفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى صلى الله عليه وسلم عليم آمنت بالله العظيم كفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى صلى الله عليه وسلم عليم آمنت بالله العظيم كفرت بالجبت والطاغوت
واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام. الله السميع العليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله توكلت ورب العرش العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم من الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولتكلني إلى نفسي وإلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الرجال. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني إنك على كل شيء قدير. أصبحنا في الإسلام ولكن إخلاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك من الشر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اسبب مني عدو بأحد من خلقك ومنك ولك لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورمش مداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورمش مداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورمش مداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورمش مداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورمش مداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورمش مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله الصلاة والسلام دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه على قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله الصلاة والسلام دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه على قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه عدد قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi manfaat, memberi manfaat, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menuju kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala hari ini hari Ahad tanggal 21 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah kembali kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kita hari ini masuk di kalam hikam yang ke-45 dan 46. Salat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabajma'in. Seperti biasanya bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita melafazkan niatnya sembari menghadirkan niat dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnati lillah. Dalam saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya sunnah Allah taala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama kunta musi'a fa'araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubama kunta musi'a fa'araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubama kemungkinan kunta musi'a kamu berbuat kesalahan, fa'arakal ihsana minka suhbatuka lalu ditampakkan ya, sebagai kebaikan oleh karena persahabatanmu ila man huwa aswa'u halan minka terhadap orang yang jauh lebih rendah akhlaknya darimu. Di kalam ini beliau menyatakan bahwa kemungkinan kamu berbuat kesalahan, kita ini ya mungkin berbuat kesalahan, lalu ditampakkan akan engkau al-ihsana kebaikan minka dari engkau, nampak baik ya dari kita ini, suhbatuka ila man huwa aswa halam minka, oleh karena apa? Persahabatanmu terhadap orang yang jauh lebih rendah akhlaknya darimu, berkawan dengan orang lebih buruk akhlaknya dari kita gitu ya, lebih rendah dari kita, membuat apa? Membuat kita ini nampak baik di mata dia padahal buruk. Kenapa? Berkawan dengan orang yang buruk gitu ya, sehingga masih dia menganggap diri kita ini baik gitu. Kesalahan, kejahatan akan tampak baik karena bersahabat dengan orang yang lebih rendah akhlak dan budinya ya, lebih rendah akhlak dan budinya. Ini merupakan lanjutan ya dari kalam yang sebelumnya gitu ya. Di kalam yang sebelumnya ya kita sudah diingatkan la tashab man la yanah ma la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kamu bersahabat dengan seseorang yang hal keadaannya tidak membangkitkanmu untuk taat ibadah dan ucapannya tidak menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan kita berteman gitu, dengan orang yang hal keadaannya ya tidak membuat kita bangkit untuk taat ibadah kepada Allah dan tidak menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena berteman dengan orang yang rendah semacam ini gitu ya, kesalahan, keburukan itu tetap baik di mata dia padahal itu kesalahan gitu ya. Kenapa? Mereka ya, akhlaknya rendah gitu ya, budi pekertinya rendah gitu ya, segalanya ada
ilmunya, ma'rifahnya kepada Allah juga rendah, sehingga apa? Keburukan itu tampak elok. Sebab persahabatan itu saling mempengaruhi dan mengelabui kejahatan yang dilakukan oleh temannya. Berkawan dengan orang jahat kita pun jadi jahat, duduk dengan orang yang pemabuk kita pun ikut mabuk, gitu ya. Kemarin sudah disampaikan bahwa teman itu berpengaruh betul terhadap seseorang. Kalau engkau ingin lihat siapa orang itu, lihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan, ya. Sudah menunjukkanlah siapa dirinya. Gitu. Sulit bagi seseorang teman untuk mengoreksi kesalahan temannya. Jarang nian itu, gitu ya. Teman itu mau, ya, mengoreksi, ya, menilai buruk temannya. Tidak enak dia, sehingga apa? Dikatakannya elok itulah, padahal yang disebutkan itu adalah buruk, gitu ya. Dia tidak ada menunjukkan keburukannya, dia tetap, ya, menilai baik, ya, apa yang dilakukan. Kenapa? Berteman dengan orang yang buruk. Walaupun temannya berbuat salah, teman yang berbudi rendah itu tetap akan membela dan menampakkan kepadanya kesalahan itu sebagai suatu kebaikan. Itu walaupun buruk itu tetap dikatakan elok tu lah, elok lah tu. Padahal yang dilakukan adalah suatu kesalahan, gitu ya. Oleh karena itu pasti rugi dan binasalah orang yang berteman dengan orang yang berakhlak rendah, gitu. Jadi dalam hal agama, ya, lihat orang yang lebih tinggi dari kita, gitu. Dalam hal dunia, gitu ya, lihat orang yang lebih rendah dari kita, ya. Dalam hal akhirat, dalam hal agama, lihat orang lebih tinggi dari kita. Kita mengatakan, ya, kita ini banyak ibadahnya, ternyata dalam hal akhirat ada orang yang lebih banyak lagi ibadahnya. Kita mengatakan one day one juz, misalnya satu hari satu juz, ternyata ada orang yang lebih banyak lagi baca Qur'annya dari kita, ya. Kita mengatakan kita banyak salat sunnahnya, ternyata orang lain lebih banyak lagi salat sunnahnya, gitu ya. Kita mengatakan kita banyak sedekahnya, ternyata orang lain lebih banyak lagi sedekahnya. Jadi dalam urusan akhirat lihat orang yang lebih tinggi dari kita, gitu. Tapi dalam hal dunia lihat orang yang lebih rendah dari kita, ya. Cuma sepeda kalau yang adonya, orang lain berjalan kaki, gitu ya. Jadi lihat orang yang lebih rendah, makannya cuma kalau yang ada, orang lain tidak ada makan. Rumah macam itu kecilnya, ada orang lain tidak punya rumah. Jadi lihat yang lebih rendah di dalam hal dunia, lihat orang lebih rendah daripada kita. Tapi dalam hal akhirat lihat orang yang lebih tinggi dari kita. Sehingga apa? Mendorong kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang yang lebih rendah dibanding kita, ya, di dalam bidang dunianya, tapi kita sudah banyak menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam hal akhirat kita terdorong untuk terus memperbaiki diri kita. Ternyata apa yang kita lakukan ini jauh, gitu ya, dari orang lain yang lebih banyak ibadahnya, lebih banyak ilmunya, sehingga mendorong kita untuk senantiasa, ya, belajar, tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Penyakit kita ini kadang-kadang himmahnya kurang, gitu ya, himmah, semangat, gitu, semangat kurang. Gitu. Dalam hal apapun semangat kita kurang, sehingga apa? Tidak terdorong untuk menambah lagi yang lebih dari itu. Merasa cukup sudahlah, itulah banyak itu perasaan tuh, padahal, gitu ya, ilmu kita masih jauh, kurang ilmu kita, amal kita masih jauh, akhlak kita masih jauh, gitu ya. Semuanya kita merasa kurang. Oleh karena itu, ya, bertemanlah dengan orang yang berilmu, insya Allah kita menjadi orang yang berilmu. Bertemanlah dengan orang yang punya akhlak yang tinggi, insya Allah kita menjadi orang yang berakhlak, gitu ya. Berkumpullah dengan orang-orang yang mulia, insya Allah kita akan mendapatkan juga kemuliaan, gitu. Maka majelis-majelis kebaikan semacam ini mudah-mudahan, ya, ya, majelis-majelis kebaikan itu akan menjadikan engkau orang baik walaupun dulunya engkau orang yang buruk. Walaupun dulunya orang yang buruk, gitu.
Berkat berkumpul dengan orang berilmu, insyaallah kita menjadi orang berilmu. Berkat berkumpul dengan orang baik, orang-orang soleh, kita insyaallah kita kecipratan juga ya menjadi orang-orang yang soleh. Minimal ya kita dapat ya memandang orang-orang soleh, mendapatkan keberkahan doanya orang-orang soleh gitu. Kalau kita ingin anak-anak keturunan kita menjadi soleh, cintai orang soleh gitu ya, cintai orang-orang soleh ya. InsyaAllah kalau kita belum jadi orang soleh, nanti anak kita jadi orang soleh, cucu kita jadi orang soleh gitu. Kalau kita ingin jadi orang yang alim, cintai orang-orang yang alim, InsyaAllah kita jadi orang alim. Kalau tidak pun juga nanti anak kita jadi orang alim. Kalau tidak juga nanti InsyaAllah cucu kita, kalau tidak itu cicit keturunan kita menjadi orang-orang yang alim gitu. Nah ini berkah berteman gitu ya. Kalau dak tu, kalau berteman dengan kawan yang macam ikola, elok tu lah katanya, kita kok cukup lah galonyo, berlebih lah galonyo, sehingga keburukan kita tu dianggap sebagai satu kebaikan. Ini maksudnya daripada kalam ini gitu ya. Nah, artinya apa? Tinggalkan yang buruk ya, kemudian pindahlah kita, berhijrahlah kita ya kepada yang lebih baik, sehingga kita sadar kekurangan diri kita. Untuk apa? Untuk ya mendorong kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk kalam yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak dapat dianggap sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan hati yang zuhud. Jadi amal perbuatan yang dilakukan dengan hati yang zuhud itu tetap dianggap banyak, walaupun dikit tapi dianggap banyak, dihitung banyak gitu. Sebaliknya tidak dianggap banyak amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tamak gitu ya. Kata hikmah di atas juga bisa diartikan tidak dapat dianggap sedikit amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang hatinya zuhud, tidak suka dunia. Orang yang amal ya hatinya ini ya dengan hati yang zuhud, amalnya itu dianggap banyak walaupun dikit gitu. Dan tidak dianggap banyak amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang hatinya suka terhadap dunia. Tapi orang yang hatinya suka terhadap dunia walaupun banyak, amalnya itu dianggap sedikit gitu. Hati yang zuhud adalah hati yang berpaling dari selain Allah. Ini hati orang yang zuhud ya. Hatinya ya berpaling dari selain Allah ya. Hatinya telah jemu dari segala sesuatu selain Allah ya. Seperti harta dunia, istri, anak dan pengaruh. Nah, ya. Jadi hati orang ini menuju hanya kepada Allah. Keadaan hati zuhud seperti ini digambarkan dalam perkataan sahabat Harith kepada Nabi. Apa kata beliau? Azabat nafsi 'anid dunya. Diriku jemu, kata beliau, terhadap dunia. Artinya apa? Hatinya jemu dari segala sesuatu selain Allah. Sebab segala sesuatu selain Allah menyibukkan dirinya dari menghadap Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti harus jauh. Jadi jangan salah pahami ya. Bukan berarti kalau macam itu ya, jauh artinya meninggalkan dunianya, bukan gitu ya. Tidak bekerja akhirnya. Kenapa? Zuhud ya. Bukan berarti macam itu ya. Atau tidak punya dunia sama sekali ya, bukan. Zuhud di situ artinya apa? Bukan berarti harus jauh nian, tidak bekerja, kemudian apa? Tidak punya dunia sama sekali. Kata beliau, ini dimisalkan seperti serbet yang menjijikkan yang dibuat membersihkan kotoran. Serbet kain ya. Nah, kan digunakan untuk membersihkan kotoran. Kita memakai serbet ketika apa diperlukan. Ketika selesai keperluannya, maka serbet itu ditinggalkan dan dilempar. Macam itulah dunia, gitu ya. Sebatas kita butuh bela, gitu ya, memenuhi kebutuhan, ya, darurat kita. Habis itu sudah lepaskan, gitu ya. Nah, kan serbet macam itu ya. Habis tisu, ya, tisu
kita gunakan untuk lap, habis itu buang, ada, gitu. Tak ada sampai masuk, gitu ya, dalam hati kita. Janganlah syarbat itu dimasukkan ke dalam hati, tadi, gitu ya. Dan selalu dipikirkan, sudah ada, sudah digunakan untuk ya, bersihkan, sudah dibuang, gitu. Tidak sampai masuk ke dalam hati. Dunia macam itu, harta macam itu, seluruhnya selain Allah itu, ya, jangan sampai masuk di dalam hati. Ini orang arif billah macam itu, gitu ya. Zuhudnya mereka itu seperti itu, gitu ya. Bukan berarti mereka ada berkeluarga, bukan berarti mereka tidak punya kendaraan, bukan berarti tidak punya rumah, punya, tapi tidak dimasukkan di dalam hati, gitu ya. Seperti inilah seharusnya sikap kita terhadap dunia. Macam itulah sikap kita terhadap dunia. Kalau tidak tu nanti sulit kita meninggalkannya, gitu ya. Sulit meninggalkannya, gitu ya. Kenapa? Sudah masuk dalam hati, gitu ya. Mau meninggal yang dipikirkan harta, yang dipikirkan dunia, dipikirkan galau-galaunya, ya tak? Kenapa? Masuk di dalam hati, gitu ya. Seseorang yang hatinya sudah sampai pada kedudukan zuhud terhadap dunia seperti digambarkan di atas, maka amalnya menjadi agung dan besar di sisi Allah, walaupun zahirnya dikit. Kalau orang apa? Beramalnya hatinya, gitu ya, sudah zuhud dari itu, walaupun dikit tapi dianggap besar, dinilai besar. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin. Amal yang sedikit mengikuti sunnah Nabi lebih baik daripada amal banyak yang bid'ah, gitu. Amal dikit tapi ikut perbuatan Nabi itu lebih baik daripada amal banyak ngarang-ngarang dewek, gitu ya. Lalu apa mengatakan ini, gitu ya, adalah ibadah, gitu. Gitu. Jadi kita ikut, gitu ya, walaupun dikit, ya, tapi itu adalah apa? Adalah mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyampaikan, ya. Kalaupun belum bisa kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang besar-besar, gitu ya, ya kecil-kecil balah, gitu ya. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar rumah kita lakukan, gitu ya. Langkah kaki kiri kita lakukan, kemudian injak sandalnya dengan kaki kiri tadi belum disarungkan, gitu ya, diinjak dulu, nanti baru langkah kaki kanan, baru sarungkan kaki kanannya. Itu yang kecil-kecil itu. Itu besar itu di Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau kita lakukan dengan hati kita zuhud tadi itu. Orang yang zuhud tadi itu amalnya kecil tapi besar nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Amal yang ikut perbuatan Nabi pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada ngarang-ngarang, gitu ya. Karena kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi. Maka amal kecil macam itu seperti amal yang biasa kita lakukan, kebiasaan itu, ya, kita keluar rumah, gitu ya, kebiasaan kita, tapi menjadi ibadah yang luar biasa besarnya karena ikut perbuatan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan ini amal sedikit mengikuti sunnah Nabi lebih baik daripada amal banyak yang bid'ah, gitu. Amal banyak yang bid'ah adalah amal yang dilakukan dengan hati yang penuh dengan cinta dunia. Apakah ada bid'ah yang lebih jelek daripada cinta dunia? Cinta dunia itu adalah bid'ah, gitu ya. Tiada kejelekan, ya, yang lebih, ya, dibandingkan kecintaan kepada dunia. Ini adalah merupakan bid'ah yang lebih jelek, ya. Orang yang hatinya sibuk dengan dunia adalah bid'ah terbesar. Itu merupakan bid'ah yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, ya, mereka mencintai Allah, gitu ya, mengutamakan ibadah kepada Allah dibanding urusan dunianya. Kalau kita macam itu berarti kita ikut, gitu ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di tengah kesibukan duniawi kita tidak melupakan, gitu ya, amal akhirat kita, yaitu tugas, ya, tugas kita ini hidup yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Zuhudlah berarti itu apa, kita mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Dunia kita kesampingkan dulu. Jam salat masuk, kita salat gitu ya, kita ibadah, kita tinggalkan gitu ya. Kesibukan duniawi yang membuat kita lengah, lalai, bahkan meninggalkan salat kita gitu ya. Hati orang yang zuhud terhadap dunia adalah hati yang bertakwa. Nah, kalau ia beramal, maka amalnya dipastikan ikhlas dan dikerjakan dengan khusyuk. Nah, ini orang zuhud ya. Dia beramal dengan ikhlas, dikerjakan dengan khusyuk. Sebab apa? Di hatinya sudah tidak ada kecintaan terhadap dunia. Bukan berarti tidak ada dunia, ada dunia, tapi tidak ada cinta dengan dunia tadi itu gitu ya. Digunakan cuma sekedarnya bela, habis itu ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan. Maka amal itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang hatinya penuh kecintaan dengan dunia. Maka dalam beramal dia tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Tentu saja amalnya tidak diterima oleh Allah walaupun nampaknya banyak. Ambil contoh orang kaya yang bersedekah atau mengeluarkan zakat yang banyak. Ini contohnya gitu ya. Tapi ia melakukannya dengan penuh kesombongan dan ingin dipuji orang. Ini ada orang sedekah banyak, orang berzakat banyak nilainya, tapi niatnya, tujuannya ingin dipuji orang. Ia mengumpulkan orang di rumahnya untuk berebut sedekah yang ia berikan. Nah, ini banyak, ini kadang-kadang tuh ada ngundang orang yang dibagi gitu ya, zakat untuk gitu ya, diberikan sedekahnya ya, sampai-sampai orang yang menerima sedekahnya ada yang meninggal. Ini banyak kita lihat ya, berebut zakat tadi itu, antri berebut berinjak-injakan sampai ada yang meninggal gitu ya. Nah, walaupun yang dikeluarkan bermiliar-miliar, tetapi nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Salahnya niatnya ya, dia niat ingin pamer, ingin dipuji oleh manusia. Sebaliknya orang yang hatinya zuhud, ia bersedekah dengan uang yang sedikit gitu ya, tapi apa timbul dari hati yang ikhlas, tidak mengharap apa-apa kecuali mencari keridhaan Allah, maka sedekahnya itu di sisi Allah akan menjadi besar dan berlipat ganda yang tidak ada hitungannya. Ternyata lebih besar yang ini bandingannya dibanding yang pertama. Walaupun yang pertama tadi bermiliar-miliar, tapi salah niatnya ya, tetap dihitung kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan ibadah seorang yang zuhud, walaupun tampak sedikit tetapi nilainya banyak, dan ibadahnya orang yang cinta dunia yang tampak banyak tetapi pada hakikatnya sedikit, adalah bagaikan dua orang yang memberi hadiah kepada seorang raja. Ini gambaran lagi ya, ada contoh lagi ya. Orang yang zuhud ya, yang walaupun tampak sedikit tapi nilainya banyak, dibandingkan dengan orang yang gitu ya, banyak tapi nilainya sedikit. Yang satu memberi hadiah kepada raja tadi itu permata yakut, kecil ada, tapi permata yakut ini kecil gitu ya, yang bersih, kecil tetapi berharga miliaran. Yang satu lagi menghadiahkan 60 peti tapi kosong. Banyak mana? Banyak peti tadi ya, 60, yang kecil. Gambarannya gitu ya. Pasti sang raja menerima hadiah yang berupa yakut tadi itu, yang kecil tapi bersih gitu ya, dan menghormati orang yang memberinya. Raja menolak peti-peti kosong itu walaupun dapatnya banyak. Kita kadang-kadang macam itu ada, kita masuk amal kita banyak, ibadah kita banyak gitu ya, baca Quran kita banyak, puasa sunnah kita banyak, kita menganggap macam itu ibadah kita. Tapi pertanyaannya, ikhlaskah kita gitu ya? Sudahkah ikhlas ibadah kita itu ya? Jangan-jangan ada riyaknya, jangan-jangan ada sum'ahnya, jangan-jangan ada sombongnya. Itu yang kita takutkan gitu ya. Kalau macam itu mungkin lebih baik ibadah yang kita lakukan sedikit tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini
ya, menyadarkan diri kita untuk apa, betul-betul beribadah itu semata-mata karena Allah. Yang kita takutkan tadi itu, kita banyak masuk ibadah kepada Allah tapi nilainya nol, gitu ya, nilainya kosong gitu. Nah, jadi raja tadi itu menerima peti kosong, ya, dia tolak, ya, marah, dia merasa terhina dengan pengiriman peti-peti kosong tersebut. Sayyidina Ali berkata, jadilah kamu lebih sangat memperhatikan untuk diterima amalnya oleh Allah daripada amalnya dewe. Ini penting bagi kita ini, memperhatikan itu ya, untuk apa diterima amalnya. Berpikir dulu, ada ini amalku diterima Allah apa tidak, gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, penyakitnya banyak. Kalau penyakitnya banyak, bersihkan dulu. Penting ini dibandingkan dengan mikirkan banyaknya gawenya, banyaknya amalnya, gitu ya. Pikirkan gitu ya, sehingga apa, kalau kita memikirkan seperti itu ya, terdorong bagi kita untuk senantiasa memperbaiki niat kita, gitu ya, meluruskan niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Sebab apa? Amal yang disertai takwa tidak bisa dianggap sedikit. Bagaimana dianggap sedikit amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun yang kita kerjakan sepertinya dikit, kalau diterima itu besar nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan. Yang penting ikhlas tadi itu, zuhud tadi itu, gitu ya. Walaupun sepertinya kecil, tapi kalau diterima itu sesungguhnya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan kita mikirkan banyaknya, besarnya, tapi penuh dengan cacatnya, maka itu akan dinilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mensifatkan zikirnya orang yang beriman itu dengan zikir yang banyak. Kenapa? Adanya keikhlasan dan tidak riya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbihlah kamu sepanjang pagi dan sore. Arti banyak dalam ayat tersebut adalah zikir yang ikhlas. Banyak di situ tuh artinya ikhlaslah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih pagi dan sore, banyakkan ikhlasnya, banyakkan zikirnya. Itu gitu ya. Tetapi sebaliknya, zikir yang timbul dari hati yang tidak ikhlas dianggap sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi sifat zikirnya orang munafik dengan zikir yang sedikit. Kenapa? Tidak adanya keikhlasan dan dilakukan karena riya, gitu. Walaupun banyak dia berzikir, tapi kalau riya dianggap dikit, gitu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya terhadap manusia dan tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Arti sedikit adalah tidak ikhlas. Sebagian sahabat berkata kepada tokoh tabi'in, kalian lebih banyak beramal dan beristihad daripada sahabat Rasulullah SAW. Tetapi mereka para sahabat lebih dari kalian. Jadi ya, zaman Nabi itu ya, generasi yang hidup zaman Nabi namanya sahabat. Mereka yang berkumpul ya, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW, itu namanya sahabat, gitu. Generasi sesudah sahabat ya, mereka bertemu sahabat tapi tidak ada bertemu dengan Nabi, gitu ya. Mereka beriman juga ya dengan Allah, mereka disebut dengan tabi'in. Ya, generasi yang paling baik itu generasi sahabat, gitu. Sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, gitu. Di bawahnya adalah tabi'in, gitu. Tabi'in yang paling terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Ya, disebutkan ya, dalam kitab Tijan Daruri itu bahwa sahabat yang tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni, gitu ya. Yang pernah kita ceritakan, seorang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Punya seorang ibu yang ia harus layani, yang ia harus urus, gitu ya.
yang dia berbakti kepada ibunya. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya memberi izin untuk berziarah kepada Rasulullah di Madinah, sementara beliau di Yaman. Tapi tidak boleh lama, karena siapa yang ngurus aku, kata ibunya. Akhirnya berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah Rasulullah sedang keluar perang, gitu ya, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini hidup semasa Rasulullah, tapi karena tadi tidak ada bertemu, maka digolongkan orang tabi'in, gitu ya. Walaupun hidup di zaman Rasulullah tapi tidak ada bertemu dengan Rasulullah, gitu, tidak berjumpa. Hendak berjumpa, Rasulullah sedang keluar. Sehingga apa? Dia putuskan untuk balik, tidak ada nunggu. Kalau nunggu, ibunya siapa yang ngurus, gitu ya. Dia balik, gitu, dia balik, balik lagi ke Yaman. Dia bertemu kepada Rasulullah SAW. Begitu pulang Rasulullah dari perang, Rasulullah menanyakan, adakah seorang pemuda yang mencari aku? Ada. Kalian wahai sahabat, sepeninggalku nanti kalian cari pemuda ini. Beliau orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ahlus sama, penduduk langit. Doanya mustajab, doanya qabul. Kalian minta doa kepadanya. Gitu ya. Ini Uwais Al-Qarni. Seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkat baktinya dengan ibunya. Benar sepeninggal Rasulullah, sahabat setiap datang kafilah yang datang ke berziarah ke Madinah, ditanya ada tak yang nama Uwais, ada yang nama Uwais. Satu ketika kafilah itu mengatakan ada Uwais itu di perbatasan, dia jaga unta-unta kami, kuda-kuda kami, ada. Akhirnya ditemui oleh sahabat, itu ya. Benar engkau yang bernama Uwais? Benar. Wahai Uwais, engkau diceritakan oleh Rasulullah SAW, kami diminta untuk menemui engkau dan meminta doa kepada engkau. Kalian sahabat lebih mulia dari aku, kata Uwais. Tidak, tapi Rasulullah mengatakan engkau adalah ahlus sama, engkau adalah penduduk langit yang doa engkau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala berkat baktinya dengan ibunya. Ini kesempatan bagi kita yang masih ada emak, gitu ya. Bisa jadi makom kita naik, bisa jadi mengalahkan makom-makom yang kita jalani dengan normal, dengan apa? Dengan berkat kita memuliakan orang tua kita, ibu kita. Akhirnya Uwais pun mendoakan mereka, gitu ya. Ini Uwais ini digolongkan tabi'in, tabi'in yang terbaik, gitu. Berjumpa sezaman dengan Rasulullah tapi tidak ada bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi sahabat tadi berkata kepada tokoh tabi'in, kalian lebih banyak beramal, kata sahabat, beristihad daripada sahabat Rasulullah SAW, tapi mereka para sahabat lebih dari kalian, kata sahabat. Mengapa demikian? Kata tabi'in, karena para sahabat itu lebih zuhud daripada kalian terhadap dunia. Ini kemenangan sahabat, gitu ya. Mereka zuhud terhadap dunia. Seorang sahabat berkata, kami sudah teliti semua amal, maka kami tidak melihat baik urusan dunia atau akhirat yang lebih hebat daripada zuhud terhadap dunia. Ini zuhud tadi itu tidak ada masukkan hati di dalam tidak masukkan dunia di dalam hati, gitu ya. Tidak memasukkan dunia di dalam hati, gitu ya. Digunakan, diperlukan sebatas kebutuhan, tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Begitulah para sahabat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi zuhud terhadap dunia karena apa? Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu mendidik mereka untuk jemu dan jijik terhadap dunia. Itu didikan Rasulullah, gitu ya. Pada suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat lewat di sebuah pasar. Di tengah pasar ada kambing mati, buntang. Ada buntang kambing. Rasulullah memegang telinga bangkai itu. Lalu Rasulullah berkata, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin, siapa dari kalian yang senang membeli bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Ada tak yang nak beli bangkai kau 1000, kalau bahasa gitu? Kalau tak 1000 lah, ya tak? Ada bangkai apa? Kabo, ada? Ada tak yang nak beli bangkai kau 1000? Ada tak? Dibaginya gratisnya tak nak. Ya kan, kalau bangkai kan gratisnya tak nak, gitu. Siapa yang nak bangkai, gitu ya. Nah, tapi kalau baru disembelih
Gitu ya. Berebut gitu ya. Kan tak bangke. Nabi pernah tawarkan itu kepada sahabat. Ada tak yang nak beli ke 1 dirham? Apa jawaban sahabat? Kami tak mau ya Rasulullah. Untuk apa kambing mati itu? Untuk apa buntang tu? Ya busuk je dapat, ada penyakit je dapat. Banyak ada. Rasulullah bersabda, "Fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, kata Rasulullah, dunia itu lebih remeh, lebih rendah, lebih buruk, lebih busuk kalau ada di sisi Allah daripada kambing ini di sisi kalian. Itu ada ya. Itulah gambar. Berarti kita kan banyak ngejar bangke. Banyak ngejar bangke, ada gitu ada. Banyak ngebuntang ada. Itu ya. Nampaknya rum kalau baunya ada. Padahal sesungguhnya busuk gitu. Bagi orang yang sudah zuhud, orang yang dah ngerti gitu ya, dia akan jauhi ya, tak ada masuk aja dalam hatinya ya, gitu ya. Dengan zuhud terhadap dunia, maka segala ibadah menjadi mudah untuk dilakukan. Mungkin ini yang membuat kita ini malas ibadah, galonya. Masih apa? Di dunia masih ada dunia tadi itu gitu ya. Masih ada buntang tadi itu, masih ada bangke tadi itu, masih ada kotoran tadi itu mungkin gitu ya, yang buat kita berat segalanya. Yang macam itu harus bersihkan sehingga ringan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sulaiman Ad-Darani bertanya kepada Ma'ruf Al-Qarhi, ulama sufi semuanya, kenapa mereka sangat kuat beribadah? Ya, karena mereka sudah mengeluarkan dunia dari hati mereka. Itu yang membuatkan dia kuat ibadah itu, hati itu dunia itu sudah keluarkan dari hati mereka. Andai masih ada di hati mereka sedikit kecintaan kepada dunia, maka tidak sah satu sujud pun dari mereka. Allah ada ya. Satu sujud pun tidak sah dari mereka kalau masih ada dunia di hati mereka gitu ya. Jadi memang seperti itulah kita ini gitu ya, berat ibadah gitu ya. Jadi ada yang minta ijazah ibu-ibu ya, apa lagu ijazah, apa amal apa ya, yang buat kita ini bisa semangat ibadah. Enggak ibu-ibu, enggak, ayo dibaca. Mungkin ada juga antara kita yang mau nih kita ijazahkan nih, mau enggak? Supaya perkuat ibadahnya, rajin ibadahnya, mau? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dipaksain lah, selesai. Dipaksain. Kalau udah dipaksa ya, kita ini malas-malas ibadah gitu ya. Kalau malas sedikit dipaksain, gitu ya. Kalau udah itu ya malas tuh lah, tinggallah ibadah gitu. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya nampaknya bergurau ya, coba direnungkan lah ya. Yang buat kita malas itu itulah, kalau udah dipaksa itu macam itulah sampai mati gitu ya. Mudah-mudahan ya dengan kita memaksa diri untuk ibadah gitu ya, kata kita tidak lama hidup di dunia ini gitu ya, maka sebaik-baik ya adalah dengan cara apa? Dengan meninggalkan kemalasan kita ya, bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita yang sedikit gitu ya. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utfi biha arwal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun utfi biha harwal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun utfi biha harwal
والوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلا فإنهم دف أجمعين يا لطيف لم يزل واحمد لنيران الفتان واكفنا كل المحان وجن علينا بالمنان واكف أذايا المؤذين يا لطيف لم يزل والقهط ارفع والوبا واجعل عدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزل واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين يا لطيف لم يزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيف لم يزل ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيف الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل وقت أبدا عدد خلقه شمدان الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين خير الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.